Ketika kami hadir mengumumkan posisinya di 18 Agustus 2020 di patung proklamasi mendeklarasikan keinginan mereka, saya kagum. Ketika masing-masing membicarakan pernyataan, para deklarator, saya tambah kagum. Dan ketika acara ILC di TV, saya senang karena rupiah disebut sebagai salah satu solusi. Dan saya pun harus menunjukkan posisi selaku pemrakarsa beberapa ide yang sama dengan mereka. Saya kagum di tengah masalah kompleksitas bernegara di mana saat ini Indonesia ekonominya ke arah resesi dan masih dicengkram pandemi COVID. Kami deklarasi manuver politik. Kekaguman saya adalah kekaguman bertanya, apa analisanya? Kenapa mendeklarasikannya kok sekarang? Mengapa namanya kami? Jujur, menurut saya, maaf lo ya, menurut saya kayaknya kurang tepat waktunya. Namun saya kan bodoh, jadi kagumlah saya dengan orang pintar itu. Kemudian menggunakan kata atau istilah kami. Saya juga kagum, mengapa memilih kata yang segmented, yang berarti sempit. Ini strategi jenius yang mungkin saya yang bodoh ini harus belajar. Maksudnya begini, dalam pelajaran sederhana yang saya tahu, pemilihan kata menentukan cara manusia merespon. Ilustrasi sederhananya begini, pilihan kata dalam kalimat seperti yang saya bacakan ini. Saya membaca buku. Saya dalam tanda petik yang diletakkan di depan kalimat menunjukkan keegoan. Karena itu kalau kita lagi mendengar seseorang lagi curhat atau seseorang dicap tukang pamer atau orang egois, maka ia tersering berkata, saya tuh, atau saya biasanya, atau saya waktu itu, saya nih, saya kemarin, dan seterusnya. Selalu meletakkan saya di awal kalimat. Jujur deh, yang mendengarkan lama-lama enak juga. Kalau seseorang dikatakan santun, maka kalimatnya bukan saya yang ditaruh di depan kalimat, tetapi objeknya didahulukan. Contoh, buku dibaca saya. Kemarin di pasar ramai orang, dagangan laku jadinya. Alhamdulillah, saya senang sekali. Itu ilustrasi gaya bahasa pasif di mana objek didulukan. Sementara gaya bahasa aktif, subjek keakuan didulukan. Jadi kata kami menurut saya sebaiknya diganti. Jangan kami, jangan kita, jangan-jangan nanti ada kamu. Jadi kayak anak ABG deh lu. ABG itu apa? Ambegan, tukang ngambek. Jadi ini kalimat kami adalah kalimat segregasi. Kami itu membelah. Langsung aja di sisi lawan menciptakan kita. Adu aja deh terus. Kemudian apa yang membuat kagum selanjutnya? Setelah kekaguman memilih kata kami, yang saya kagum adalah kalimat pembacaan deklarasi individu para foundersnya. Banyak sekali mereka terdiri dari orang-orang pintar yang juga menggunakan kalimat yang berkecenderungan menunjukkan mereka pintar. Kalau si Sontoloyo ini sering melakukan hal yang sama, namun mungkin ada sedikit beda. How to offer-nya, cara menawarkannya sedikit beda. Bedanya begini, saya beri ilustrasi sedikit agar paham. Maaf nih ya, agar paham. Sering kita membaca di sebuah brosur atau tulisan atau perkataan yang diawali dengan kata tahukah Anda? Contoh, tahukah Anda bahwa kelelawar kalau keluar dari goa selalu ke arah kanan? Kalimat tahukah Anda dalam tanda petik memberi kesan saya tahu, Anda tidak tahu. Maka kalimat dengan cara mengucapkan seperti ini menunjukkan saya pintar, Anda yang mendengar atau Anda yang membaca tidak. Ini gerah banget pikiran bawah sadar seseorang dalam merespon pernyataan seperti ini. Yang baik komunikasinya jadi bagaimana? Kalimat seharusnya begini. Sebagaimana kita ketahui, kelelawar kalau keluar dari gua selalu berbelok ke arah kanan terlebih dahulu. Dalam kalimat ini yang mendengarkan atau yang membaca mungkin belum tahu, tapi tanpa menggurui di akhir kalimat semua orang menjadi tahu. Jadi sebagaimana kita ketahui itu adalah kesantunan yang didapat, keegoannya hilang. Nah, itulah yang menjadi fokus saya pada mereka yang di panggung. Ada saran untuk mereka. Ke depan ubah ya, termasuk lawannya, pendukung incumbent. Kalian sering juga menggunakan kalimat pemecah, apalagi buzzer. Parah kalimatnya, memecah terus. Sekali lagi, mohon maaf, mungkin tidak penting hal seperti ini. Namun hal begini yang selalu membuat saya kepikiran. Kami jadi tidak mewakili saya secara pribadi, termasuk perjuangannya kami. Monggo dilanjutkan. Saya tidak dukung kami dan pasti tidak anti kami. Lawang saya bukan kami, juga bukan kita. Saya ini wong bodoh ngaku pinter, nggak nyandak, nggak nyampe ilmunya dibandingkan dengan mereka-mereka itu. Ilmu mereka mah tinggi, juga nggak nyandak ilmu ekonomi Sontoloyo ini, sehingga solusi sepaket termasuk software, sistem, SDM untuk rupiah sebagai solusi anti dolarisasi dan solusi mengantisipasi untuk counter insurgency melawan renminbi yang bakal masuk pasti nggak bakal terlaksana. Ilmu IMF dan para pakar serta pejabat
pejabat jauh di atas si Sontoloyo ini. Juga para pendukung investasi asing, foreign direct investment, jauh lebih bermanfaat daripada ilmunya si Sontoloyo ini untuk mengangkat economic at work dan solusi resesi Indonesia. Yuk sedulur, kita jagongan aja deh, sambil sarungan makan jagung bakar plus ngeteh di kampung. Gue enak pol wadem hati iki.